kembali lagi dengan kita. Nah, kita siapa? Ya nanti ada tamu undangan kita. Oke, kembali lagi di Mathematics News Podcast. Oke, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih siapa bintang tamu kita kali ini? Aduh, siapa ya? Apa kita langsung saja atau gimana? Tapi sebelumnya kalian kan belum kenal saya, kita kenalan dulu. Kata pepatah, tak kenal maka taruh. Oke, baik, perkenalkan saya Rofida Afdila akan menemani kalian di detik-detik, menit-menit selanjutnya. Oke, mungkin beberapa jam ke depan aku akan menemani kalian bersama bintang tamu kita. Oke, langsung saja ya. Saya ucapkan selamat datang kepada Duta Tadris Matematika kita. Aduh, kakaknya cantik sekali dan ganteng sekali pada hari ini ya. Aduh, jadi malu deh. Oke, nah tadi aku udah kenalan kak. Sekarang gantian kakaknya yang kenalan. Mungkin bisa memperkenalkan diri, sebutkan nama. Iya nggak sih? Nggak usah. Ya, udah perkuliahan. Oke, silakan. Mau dari kamu dulu? Dari Ladies first. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Rizky Aulia, mahasiswa Tadris Matematika UIN Sunan Kudus. Alamat rumah saya ada di Jepara, tapi akhir-akhir ini kebanyakan di Kudus karena berada di UIN Sunan Kudus tercinta. Lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Mido Erlangga. Saya mahasiswa Tadris Matematika angkatan 2024, yakni masih mahasiswa baru di sini dan saya tinggal di Kota Kudus sendiri, Kota Kudus tercinta, Kota Kretek tentunya. Oke. Kalau Jepara Kota Ugriakan. Oh iya, oke. Nah, kita kebetulan ada Kak Aulia dan juga Kak Mido. Aku mau tanya nih tentang perjalanan ceritanya nih, gimana bisa terlibat aktif di prodi. Nah, gimana kira-kira, mungkin karena tadi perkenalannya dari Kak Aulia, mungkin dari Kak Mido terlebih dulu. Untuk awal dari saya mengenal lebih aktif di prodi itu, saya aktif di beberapa komunitas dari HMPS Matematika sendiri, yakni ada komunitas beta, ada juga komunitas gamma, tentunya itu yang membuat saya menjadi aktif pada prodi ini. Dan juga saya menjalin relasi dengan beberapa kakak tingkat yang bisa mengembangkan keaktifan saya di luar akademik. Berarti nggak langsung aktif tiba-tiba gitu ya Pak? Harus ada relasinya dan juga organisasi dan komunitas tertentu. Nah, dari teman-teman nih, kalau kalian mau aktif, artinya apa? Kalau kata Kak Mido harus bangun relasi. Nah, paling penting itu relasi. Nah, kita lanjut ke Kak Aulia. Menurut Kak Aulia. Kalau perjalanan aku ya, kebetulan ini adalah semester 6. Jadi insya Allah untuk pengalaman dari selama kuliah ini mungkin ada. Aku aktif di beberapa organisasi, salah satunya yang khususnya itu adalah HMPS sendiri di Tadris Matematika. Itu aktif di organisasi, komunitas, sama seperti kayak Kak Mido, itu aktifnya. Yang penting kalau kalian mau aktif itu, yang pertama itu adalah mau. Karena percuma kalau kalian punya passion tapi tidak mau gitu ya, jadi sia-sia gitu. Dan yang kedua itu adalah percaya diri. Jadi kalau kamu ingin melangkah ke suatu organisasi atau apapun itu, kalian harus percaya diri. Karena kalau kita aja ragu, gimana orang mau percaya sama kita? Kayak gitu, iya kan? Yeah, dan yang paling penting itu adalah apa Kak Mido? Love what you do and do what you love. Jadi cintai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai. Kalau hal itu melekat di dalam diri kita, maka kita dipastikan aktif dan berguna untuk sekitar. Seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi kata Kak Aulia ini, pertama harus mau. Nah, harus mau, kemudian percaya diri, kemudian mencintai apa yang kita lakukan. Gitu teman-teman. Oke, bagus sekali. Ternyata ya hampir sama ya. Dari Kak Mido itu membangun relasi, tapi kalau dari Kak Aulia ini mau dulu. Setelah kamu mau, pasti kamu akan mendapatkan relasi. Nah, gitu. Oke nih Kak.
selanjutnya apa sih motivasi kakak? Nah, kakak ini kan Kak Aulia dan juga Kak Mido kan sudah menjadi motivasi bagi orang-orang di luar sana mungkin saja ya. Nah, kira-kira motivasi kakak ini apa sih untuk menjadi duta dari Tadris Matematika ya, menjadi wajah dari prodi ya, bagaimana itu? Kalau dari aku dulu ya Kak ya. Kalau motivasi tersendiri dari aku untuk menjadi seorang duta itu ternyata tidak mudah teman-teman. Ada beban tersendiri yang dibawa oleh seorang duta. Ya kan Kak Mido? Pasti ada bebannya. Sebelum aku jelasin motivasiku dulu, tak jelasin dulu. Beban yang aku bawa sama Kak Mido itu salah satunya itu adalah ekspektasi orang lain. Karena orang lain tuh pasti beranggapan bahwa jadi duta itu harus gini, jadi duta itu harus gitu ya. Tapi hal itu nggak apa-apa karena sudah kalau menjadi seorang ikon itu pasti dekat dengan komentar kritik netizen. Netizen itu lebih baik. Nah, tapi untuk menyikapi hal itu, kita itu harus pintar-pintar untuk memfilter. Kalau itu yang baik untuk kita, itu kita jadikan motivasi untuk kita jadi lebih baik. Dan untuk motivasi kita untuk menjadi seorang duta itu adalah inspirasi. Ya, tuh. Aku ingin menginspirasi semua orang, khususnya nih mahasiswa matematika sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau dari Kak Mido? Dari saya sendiri itu mahasiswa seperti saya sendiri itu sebagai duta itu menjadi jembatan antara mahasiswa dengan masyarakat luar dalam membagikan ilmu-ilmu yang kita pelajari dari akademik itu kita sampaikan ke masyarakat luar. Nah, kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari seperti dalam berbelanja ataupun dalam apapun itu. Begitu teman-teman. Jadi kalau dari Kak Aulia ini sendiri tuh motivasinya tuh ingin menginspirasi khususnya teman-teman dari prodi matematika. Nah, kalau dari Kak Mido sendiri nih jadi jembatan dari mahasiswa dengan masyarakat. Nah, seperti itu bagus sekali teman-teman motivasi. Selain menjadi motivasi kakak-kakak duta ini ternyata menjadi motivasi buat saya. Aduh, gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih Kak, aku mau tanya nih, sebagai duta kan pastinya kakak mengikuti berbagai acara nih. Acara yang di luar prodi, mungkin saja ada acara duta atau acara ya apapun lah ya yang bersangkutan dengan duta Tadris Matematika. Nah, bisa nih ceritain sedikit ya yang berkesan yang pernah Kak Aulia dan juga Kak Mido ini rasakan, yang menjadikan mengingat bahwa aku ini loh pernah gini karena aku jadi duta, atau yang berkesan. Gimana Kak, ceritain dong. Kalau dari saya sendiri itu pada acara beberapa minggu lalu, ya ini acara persen dari HMPS sendiri yang menghadirkan beberapa dosen dan saya sebagai penyambut tamu di sana menyambut yakni Bapak Satria. Di sana saya mendampingi serta mengajak ngobrol meskipun hanya beberapa patah kata. Namun dalam kondisi tersebut saya dalam keadaan kelaparan. Itu membuat saya belajar ke depannya untuk sarapan dulu sebelumnya. Jadi itu sangat berkesan di saya. Saya ditawarin makanan oleh Pak Satria karena perut saya kedengeran sama beliau. Gitu, Kak, itu ya? sangat berkesan. Jadi saya belajar dari situ untuk sarapan dulu sebelum kegiatan seperti itu. Oh, sampai kedengeran teman-teman. Suara perutnya ini sampai kedengeran, bisa bayangin selapar apa. Masih bisa senyum ya Kak ya? Masih bisa. Masih bisa senyum. Harus bisa. Harus senyum ya. Kita harus senyum terus nih. Meskipun senyumnya mungkin agak Terpaksa. ya, gitu ya. Oke, kalau dari Kak Aulia sendiri? Oke, kalau aku ini jadi duta udah berapa bulan? Baru berapa bulan ya? Baru beberapa bulan. 2 bulanan gitu ya. Yep. Kalau kemarin aku sempat menjadi selamat datang di kegiatan tes UMPTKI kan. Nah, itu menjadi kesan buat aku sendiri karena kenapa ya? Aku bisa ngobrol sama beberapa orang yang aku temui dan itu kan aku ceritanya jadi duta gitu ya. Ternyata
jadi duta itu bisa membuat privilege tersendiri karena aku gampang untuk menginfluence seseorang. Jadi matematika tuh lo kayak gini, matematika tuh kayak gini, lengkap pokoknya dosennya keren-keren, kamu bisa jadi ini. Itu yang membuat aku nge-privilege diriku sendiri. Salah satu pesan-kesan selama jadi duta. Iya, jadi bisa kayak apa ya Kak? Menambah personal branding juga nggak sih Kak? Betul Gitu. banget. Bisa ketemu sama kan itu UN berarti kan calon mahasiswa baru ya? Iya. Masih calon. Masih calon berarti masih calon tapi kita udah bisa ketemu. bisa ketemu. Iya, jadi orang yang kita temui itu kayak berpikir, oh ternyata jadi matematika tuh gini ya, keren ya, kayak gitu. Gitu. Betul banget. Oke, nah teman-teman nih, ternyata jadi duta tuh nggak hanya ada lika-likunya lah ya. Iya dong. Jadi Ada bisa lika-liku. loh, ada lika-likunya. Ada Nah ini kisah-kisah. yang berkesan ini, kalau Kak Mido ini kesannya tuh sangat apa ya, sangat lawak tapi lucu ya, lucu banget. Tiba-tiba lapar terus ditawarin, tapi ya oke itu ternyata bagian dari lika-liku menjadi duta ya teman-teman ya. Harus bisa senyum dalam keadaan apapun Iya, ya. betul Oke. sekali. Betul sekali, Kak. Gitu ya. Itu pesan dari Kak Mido, pesan tersirat dari cerita Kak Mido nih. Kalau dari Kak Rizky Aulia ini sendiri itu bisa menjadi brand ambassador di kegiatan UMPTKIN ya, bisa personal branding atau bisa ngobrol dengan teman-teman yang bahkan belum menjadi mahasiswa ya berarti ya Kak ya. Bisa nge-branding program studi Ya, nge-branding program studi lebih dalam lagi, lebih intens lagi kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, menurut kakak nih, menurut dari Kak Mido dan juga Kak Aulia, gimana sih cara kita menjadi mahasiswa yang aktif ya, yang berdampak walaupun di tengah kesibukan. Nah, apalagi tadris matematika tuh ya, kalau kata orang itu ilmu yang mematikan, tapi enggak ya, itu menyenangkan sekali di tadris matematika. Nah, kayak gitu. Tugasnya banyak nggak sih Kak? Tugasnya memang dalam kehidupan sehari-hari kita kan punya kesibukan tersendiri Kak. Jadi kita punya kesibukan tersendiri, itu tugasnya memang banyak, namun kita harus bisa membagi waktunya sebaik mungkin. Kita prioritaskan yang menurut kita yang memang prioritas, seperti tugas-tugas kuliah ataupun kegiatan kuliah tertentu yang memang harus diprioritaskan. Nah, ternyata tugasnya tuh banyak. Nah, gimana Kak caranya di dalam tugas yang banyak itu, gimana caranya biar kita tetap bisa jadi mahasiswa yang berdampak, yang aktif gitu? Kira-kira gimana? Oke, kalau dari aku ya, kebetulan aku diriku itu aktif di organisasi, tidak hanya di lingkup ranah kampus, tapi juga di luar kampus. Nah, kebetulan juga kan organisasi itu kegiatannya banyak, terus masih ada tugas kuliah, masih ada tugas ini, tugas A, B, C, banyak banget ya. Nah, Ditambah kerja ya Kak. Tapi cara aku untuk bisa menjadi mahasiswa yang berdampak dan tentunya tidak ketinggalan dari beberapa acara itu ya. Yang pertama itu adalah kita harus menentukan tujuan kita mengikuti suatu kegiatan itu. Kita harus tahu, jadi kita nggak cuma ikut-ikutan, temanku ikutan A, yaudah deh aku ikutan biar kelihatan sibuk, gak boleh ya kayak gitu tuh. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya kita mengikuti kegiatan A itu apa, berdampak gak bagi kita sama lingkungan kita, kayak gitu. Itu yang pertama, tujuan. Yang kedua itu adalah melakukan manajemen jadwal. Jadi kalau di aku sendiri ya Kak ya, itu aku punya aplikasi online untuk menulis jadwal aku sendiri. Jadi Kayak misalnya tulis gitu ya. betul banget. Jadi itu ngebantu kita biar kita tuh gak, aku tanggal ini udah ada acara, ada acara lagi, itu jangan. Nah kayak gitu. Terus yang ketiga itu menentukan skala prioritas. Mana yang paling dekat dengan kita, mana yang paling dekat dengan kegiatan itu, itulah yang akan kita pilih terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah itu sih yang pertama tujuan, yang kedua menentukan jadwal, dan yang ketiga adalah memprioritaskan apa yang akan kita lakukan lebih dahulu. Kayak gitu. Itu manajemen waktu paling tepat sih bagi aku, kayak gitu. Oke, bagus sekali teman-teman. Nah, kata Kak Aulia ini kita harus memasang skala prioritas. Nah, di mana kita yang paling dibutuhkan, di mana yang paling kita penting di situ, nah disitulah kita harus memilihnya. Kayak gitu teman-teman. Kalau dari Kak Mido gimana Kak? Sebenarnya dari saya itu hampir sama dengan punyanya Kak Rizky, yakni harus menentukan tujuan
Kalau kita nggak ada tujuan, kita mau apa dari kegiatan tersebut? Apa yang harus kita ambil dari kegiatan tersebut itu harus kita tahu terlebih dahulu. Selanjutnya ada kita skala prioritas dari Kak Rizky tadi katanya. Kalau kata beliau skala prioritas itu kata Kak Aulia sendiri itu skala prioritas memang harus dilakukan karena kadang ada jadwal yang dadakan kita dapatkan. Nah itu kita harus mengorbankan salah satunya, yakni memprioritaskan. Memang salah satunya harus diprioritaskan dan satunya harus kita buang atau kita korbankan seperti itu. Nah jadi teman-teman, kalau kalian punya jadwal yang bentrok ya, solusinya bukan membelah diri ya teman-teman. Iya, Nah. kayak amuba. Amuba jadinya ya. Jangan membelah diri. Solusinya adalah pilih yang mana yang prioritas kalian. Jadi kalau prioritas itu biasanya dipilih dari apa sih Kak? Yang pertama itu karena jadwalnya yang paling dekat, itu skala prioritas. Dan yang kedua itu mana yang lebih memberikan feedback bagi kita dan juga lingkungan kita. Tujuannya. Tapi kalau misalkan ya Kak, misalkan ada acara satu ini udah konfirmasi udah jauh-jauh hari nih, udah jauh-jauh hari, tapi dia nggak terlalu penting, maksudnya nggak terlalu memberikan feedback. Tapi ada satu ini dada banget, misalkan besoknya itu acara malam baru dikabari misalnya, tapi dia benar-benar ada feedback buat kita itu kira-kira milihnya gimana tuh? Kalau dari aku mengibaratkan kayak gini ya, misalnya kegiatan A itu ngopi-ngopi cantik. Oh iya. Terus kalau kegiatan 2 itu besok ada acara podcast kayak seperti ini misalnya. Dan di antara kedua itu kira-kira mana yang lebih penting? Tentunya podcast ya, karena berdampak banyak bagi masyarakat. Nah kayak gitu. Kalau ngopi cantik kan ya emang ada ya mungkin, tapi kan tidak sepenting yang podcast walaupun dia udah konfirmasi jauh-jauh hari. Kayak gitu. Dari Kak Mido apakah sama? Sama, sepertinya sama. Tetapi itu kan menurut saya sendiri dari Mbak Rizky Aulia memang benar ya, kita harus memilih yang memiliki feedback baik ke kita sendiri seperti itu. Teman-teman, jadi kalau misalkan walaupun kalian dikonfirmasi itu jauh-jauh hari, tapi kalau itu nggak memberikan feedback buat kalian atau tidak ada tujuannya, nah kalian milih yang dadakan tapi punya feedback, gitu nggak sih Kak? Iya, betul. Nah kayak gitu teman-teman, jadi punya ilmu baru nih. Iya, soalnya sering banget itu Kak. Aku milih yang mana ya? Padahal ini udah dikonfirmasi lama, kan nggak terlalu penting gitu. Karena teman-teman masih banyak yang bingung. Oke Kak, ngomong-ngomong tentang duta, kalian kan dua insan yang tiba-tiba dipartnerkan. Nah, ya kan? betul. Nah, dua insan yang tiba-tiba dipartnerkan pada apalagi kalian tidak satu angkatan. Nah, Betul ya kan? sekali. Udah pernah ketemu belum sebelumnya? Udah ya, kita udah Udah. pernah ketemu di salah satu organisasi di kampus. Oh, gitu. Organisasi komunitas juga ya Kak? Komunitas. Nah, tapi kan belum Belum ya. terlalu akrab. Belum akrab. Mungkin kalau misal tahu namanya, mungkin ya. itu. Kalau namanya. Kalau namanya belum terlalu tahu kalau saya susah gitu mengingat, ya? betul. Iya, oke. Berarti kan artinya kan belum dekat nih. Tapi tiba-tiba kalian menjadi partner duta. Nah, di mana duta ini harus punya chemistry. Nah, iya gak sih? Betul. Iya, harus Betul, punya harusnya. chemistry. Masa duta kayak, nah kan gak mungkin. Kamu siapa? Ini siapa? Iya, gak mungkin ya. Belum kenal Nah, tiba-tiba. Jadi gimana nih? Dari kedua kakak ini, dari Kak Aulia juga dari Kak Mido ini membangun chemistry. Membangun chemistry gimana caranya? Apakah dengan Apakah dengan chattingan tiap hari atau gimana gitu? Coba Kak, gimana? Kebetulan aku sama Mido itu punya bukan hobi ya, punya passion sama, Passion. yaitu di bidang musik ya. Iya. Iya. Jadi kita dulunya tuh sering latihan bareng. Jadi aku gitarisnya, Kak Mido jadi vokalisnya. gitu. Sempat itu pada Iya. Terus dari kegiatan-kegiatan yang kita lakuin itu kayak singing bareng gitu ya. Iya. Itu kita bangun chemistry baru kayak gitu. Malah ternyata kita jadi partner duta. Iya. Jadi kita udah punya chemistry tersendiri kayak gitu ya. Chemistry-nya dari luar. Gitu. Jadi kalau kira-kira kalau seperti itu seberapa penting membangun chemistry itu kalau di duta itu seberapa penting sih menurut kalian? 1 sampai 10 deh.
Berapa? Chemistry ya? Iya, chemistry. 9. 9,9. Oh, Kalau aku 9. Berarti sangat penting dong ini Iya, ya. penting memang. Oh, gitu, teman-teman ya. Kalau kalian jadi partner apapun nggak cuma kita nggak sih Kak? Iya dong. Partner organisasi juga nggak sih? Bener Itu sih. Apapun juga, itu. itu juga harus punya chemistry ya. Jangan kalian berpartner tapi kalian kayak yang itu tadi siapa lo gitu. Siapa lo? Jangan. Kalau misalkan nggak punya chemistry itu dampaknya apa sih Kak? Menurut Kakak? Waduh, kalau bayangin aja ya, kita kerjanya itu harus emang 2 orang, ya kan? Nah. Bayangin aja tiba-tiba yang satu kayak nggak mau ngelakuin itu, pasti kan kalau ibarat beban itu kan gini ya? Harus dipikul sendiri, Kak. Kalau Nggak maksimal gitu ya kerjanya. Kalau di Jadi chemistry itu emang harus dibangun dan agar kerjanya itu bisa maksimal. efektif juga, Kak. Jadi lebih ringan kalau dikerjakan bareng-bareng. Seperti kan ada ya kata-kata kalau misalkan di apa ya? Gak jadi deh. Ringan sama Lupa gak jadi. berat sama dipikul. Iya, itu. Ringan sama dijinjing. Itu yang aku maksud teman-teman. Nah, begitu. Nah itu. Nah nih Kak, kalau misalkan seperti itu kan tugas duta itu menjadi wajah ya, menjadi icon. promosi gak sih Kak? Iya, Betul. Ya, promosi gak Betul. sih? Nah, kira-kira nih Kak, ada gak sih pesan buat teman-teman di luar sana mungkin yang belum join di Tadris Matematika atau bahkan yang udah join Kak di Tadris Matematika tapi masih ragu dengan prodi Tadris Matematika, kayak misalnya kira-kira aku nih Tadris Matematika itu salah jurusan gak sih? Kok gini ya? Kok gini? Nanti gimana Kak pesannya? Kalau pesan aku, kalau emang kamu deh suka tapi tiba-tiba masuk di matematika, itu jangan berpikiran, duh aku kayak gak cocok deh di sini. Itu jangan pikiran kayak gitu ya, karena kalau udah kan nyemplung apa ya, Nah, bahasa udah Jawa. terlanjur. Nah, kalau udah Terlanjur. terlanjur basah aja basah sekalian. Sulok teman-teman. Langsung aja sebelum. Jadi tetap lakukan apa yang kamu gak sukai itu, karena suka itu bisa dipaksa kok. Jadi kalau kita ngerjainnya sambil kita harus belajar lah, kita harus ABC, ini kita cintailah pelan-pelan, pasti hal itu akan kena sama kita. Kayak gitu. Kembali lagi gak sih Kak, yang tadi kita harus mencintai Cintai apa yang kita lakukan. suka. Meskipun harus perlahan-lahan Iya, seperti itu, Kak. Gak harus langsung. Nggak harus gak sih? langsung. Kalau pesan buat yang belum masuk Kak, belum masuk di Tadris Matematika apa? Dari Kak Mido. Seperti yang kita tadi bicarakan, kita harus mau melangkah dulu, kita harus berani. Kalau ada tembok ya kita terjang aja Oh, gitu. Jangan pernah takut untuk melangkah gitu. Gerak menjadi Coba, tablet. coba aja intinya. Udah Ya. nyemplung seru kok. Iya, kita berarti harus keluar dari zona nyaman guys. Nah. Gitu. Nah, itu teman-teman buat kalian yang di luar sana belum join Tadris Matematika ya, jangan lupa join. Jangan lupa join. Kalau tahun ini masih ada jalur nggak sih Kak? Masih ada di jalur mandiri. Mandiri, ya, lokal sama mandiri. prestasi. Oh gitu, oke. Kalau di Tadris Matematika sendiri itu ada apa sih Kak yang membedakan dari prodi lain? Kira-kira apa? Tentunya dari mata pelajarannya. Mata Mata pelajarannya. pelajarannya. Iya, emang mata kuliahnya Jadi berbeda. matematika itu program studi yang spesial karena Oh, iya. hanya orang-orang tertentu yang suka sama matematika ini. Jadi Mencintai matematika dicintai oleh matematika. orang-orang yang tepat saja. Jadi teman-teman. jadi gini nggak sih Kak? Matematika itu bisa dipahami tapi dengan orang yang tepat. Nah, Betul nggak sih, betul Kak? sekali. Gitu ya. benar. Harus bersama orang yang tepat. Iya, Nah, harus orang yang tepat. Kalau kamu belum bisa mencintai matematika, berarti bukan kamu orangnya. Gitu. masa harus keluar orangnya, Kak? Oh, gitu. Oke, kalau dari Kak Mido sendiri apa? Kira-kira menurut Kak Mido ada nggak sih yang membedakan dari prodi lain? Kalau dari saya sendiri, dari komunitasnya mungkin Oh. berbeda-beda, dengan prodi lain juga berbeda. Seperti contohnya dari komunitas di HMPA sendiri itu ada MEC, yakni English ya. English itu harusnya kan pembelajaran di luar kita lah. Cuman kita pelajari bahasa asing Nggak juga. nyambung ya Kak? Iya. Matematika kok Makanya tiba-tiba tiba bahasa English. Nah, itu. Jadi buat memadai ya. Iya, memadai. mewadahi mahasiswanya agar bisa bahasa asing juga. Jadi kalau kamu di matematika itu nggak cuma ngitung teman-teman, ternyata ada komunitas yang namanya EC. MEC
MPC. gitu teman-teman. Oke, menarik sekali ya di tadris matematika ini. Oke, lanjut. Selanjutnya nih Kak, aku mau nanya, kalau boleh tahu harapan dari Kak Aulia dan juga Kak Mido sendiri ini untuk prodi matematika kedepannya itu apa? Apa yang pengen Kakak lihat dari prodi matematika? Apakah aku pengen prodi matematika semakin terdepan di depan gerbang atau gimana nih Kak? Oke, kalau dari aku sesuai dengan jargon yang prodi kita sendiri punya, yaitu bersinar. Harapan aku semoga program studi tadris matematika ini semakin bersinar terang hingga ke antero galaksi pokoknya ya. Oh gitu Itu ya. harapan aku satu. Dikasih lampunya gak Kak? Biar terang. Jangan dong, pokoknya kita maunya bersinar. Tapi sinarnya itu Tanpa meredupkan sinar yes, orang lain. betul banget. Itu pasti harus ya. Kayak Gitu. Kalau dari Kak Mido? Kalau dari saya sendiri hampir sama dengan jargon, tapi bukan dari prodi kita sendiri ya. Dari program studi tadris IPA tentunya. Kita harus lebih melejit ke angkasa lagi. Oh, sama-sama Iya. ke galaksi ya? Iya, ke galaksi. Kalau Kak Aulia, Kak Aulia pengennya bersinar. Jadi kalau kami dua pengennya melejit. Melejit. Jadi melejit dulu, Semakin baru tinggi. bersinar. Nah, kayak bersinarnya gitu di ya. atas nanti. Jadi walaupun di luar angkasa kita harus bersinar, tapi tanpa meredupkan sinar Sinar orang orang lain. lain. Jadi Betul tetap sekali. apa ya namanya ya? Tidak Tetap merugikan. Tidak sombong gitu loh ya Kak, ya kan? Nah kayak gitu ya, mungkin harapan dari harapan teman-teman apa ya? Nanti tulis di kolom komentar. Oke nih Kak. Aduh, sudah sampai udah berapa jam sih Kak kita ngobrol? Kayaknya udah 5 jam kan sih? Udah 5 jam. Udah 1 harian kan? Aku kok kerasa kok baru 1 menit ya. Gemas. Singkat sekali. Tapi ini Kak, ada teman-teman tuh kemarin udah ngirimin kuis ya, kuis yang pengen dipertanyakan kepada Wah, Kak Duta. apa Karena tuh? kan Penasaran. Kak Duta ini kan nggak mungkin ya di tengah jalan tiba-tiba Kak mau tanya dong kan gitu ya. Mungkin ada yang introvert gitu loh Kak. Jadi kita Betul. membuka apa ya Q&A buat teman-teman di luar sana, entah itu yang di luar matematika atau di mahasiswa tadris matematika Sunan Kudus itu bertanya. Nah ini operator tolong. Ini kamu bisa ya? Kamu bisa? Lanjut lah. Ngomongin lagi nih. Operator. Nah ini kita lihat di ini ya layar ya. Teman-teman juga bisa lihat di layar semuanya. Ditampilkan kuis pertama. Oh iya, jadi ini tuh kuisnya tuh satu kuis 1 juta ya. Ya, boleh. Nah, Boleh, jadi Kak. kita biar tahu. Nah, akan adakah program kerja duta tahun ini Kak yang membedakan duta sebelum-sebelumnya? Nah, bisa dijawab dari siapa dulu ini? Kalau mulai dari aku dulu ya. Oke. Kalau aku lihat dari duta sebelumnya, tahun sebelumnya itu tidak adanya ini ya konten buat memperkenalkan program studi untuk calon mahasiswa tadris matematika. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita mau ngadain ini salah satunya di podcast seperti ini Iya, ya, karena podcast. motivasi kita itu adalah inspiring. Inspirasi, Ya, menjadi inspirasi. Betul. Oke. Lanjut ke operator. Nah, bagaimana perspektif Anda mendapati mahasiswa yang menghancurkan kuliah demi organisasi? Nah, kayak duta ini kan ya bukan organisasi ya, semi organisasi. Semi ya, organisasi. kan? Semi Ya. organisasi. Nah, dia tuh lebih mementingkan duta gitu, kayak acara sana, acara sini, acara ini diikutin semua, Diikutin tapi semua. dia nggak ikut mata kuliah. gitu. Akademiknya kurang. Iya, mata kuliahnya tuh tidak hadir kayak gitu. Gimana Kak? Kalau menurut saya sendiri itu organisasi memang penting untuk melatih kepemimpinan, terutama tuh dari leadership, juga public speakingnya juga dan lain-lain. Tapi kuliah juga penting untuk kehidupan kita selanjutnya yang akan mendatang. Kita juga kuliah itu tujuannya untuk mencari mencari ilmu sama bersedekah ke kampus. Ya
bisa sama bisa ya. Nah Dan begitu teman-teman. Udah kak? Sudah, Oh, ya, ternyata Kak. kalau kalian ikut organisasi itu boleh-boleh saja nggak sih kak? Tapi harus kembali lagi, kita harus memasang skala prioritas. Kalau kalian udah kuliah, berarti tujuan kalian ya belajar. Adanya organisasi berarti itu hanya sebagai sampingan untuk mengasah skill, bukan begitu kan? Betul. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, Duta Tadris Matematika itu sibuk gak sih? Dan gimana cara kamu bagi waktunya? Nah, nih manajemen waktu lagi ya. Oke. Tadi udah dijawab tadi ya? Tadi Iya, ya? tapi jawab lagi lah kak. Oke. Duta TM sibuk gak sih? Akhir-akhir ini sibuk ya karena Tentunya. menerima mahasiswa baru, ya kan? Iya, Karena pastinya, melibatkan dari kamu sendiri itu melibatkan duta dalam penyambutan calon mahasiswa Calon baru mahasiswa. itu. Jadi gimana cara kamu bagi waktu? Nah tadi yang pertama itu adalah menentukan tujuan, yang kedua itu adalah skala prioritas, yang ketiga itu manajemen jadwalnya tadi. Kayak gitu. Itu kalau dari kami seperti itu. Seperti itu. Nah teman-teman duta itu tuh sibuk kalau ini loh musim sih apa ya? Musim ya. Musimnya. Ini loh PMB penerimaan mahasiswa bener. baru itu sibuk-sibuknya duta. Jadi kalau kamu ngechat nih Mbak Duta kamu nggak dibales, wajar lah. Baru sibuk ngurus PMB kayak gitu ya. Terkubur chatnya, Kak. Oh, chatnya harus dicat Harus chat terus ya. ulang aja. Dicat terus aja kalau perlu telepon gitu. Oke, lanjut. Oke, apa tantangan paling besar waktu proses pemilihan duta? Nah, Tantangan paling besar itu kita ngerasa minder sama kontestan-kontestan lain, peserta-peserta lain yang wah kok kayaknya lebih bagus dari kita. Karena pesertanya di situ bagus-bagus peserta udah ya. bagus-bagus ya. tapi gimana kak? Kalau dari Kak Mido sendiri gimana caranya itu biar hilang rasa minder, rasa insecure ya lebih tepatnya ya? Iya. Rasa insecure itu bisa hilang dan akhirnya bisa terpilih menjadi duta. Yang pertama kita percaya diri dulu aja, kita beraniin aja, terus kita jangan pernah takut lah akan tembok yang ada di depan, kita terjang aja. Ya, diterjang Kelamaan. aja ya. Begitu. Nah teman-teman nih yang masih punya rasa insecure, nah dengar sendiri kan dari Kak Mido tadi. Gak akan saya ulang lagi. Oke lanjut. Nah ini siapa sosok yang paling mendukung sampai di titik ini? Aduh. Mau Terutama yang pasti terutama orang tua Orang terlebih tua. dahulu ya, Iya, karena pasti support nggak orang sih? tua itu nomor satu. Setelah kalau di sekeliling kita, kalau di kampus itu adalah my bestie. Jadi betul. kalau kita ada apa-apa itu jangan dipendam sendiri ya, karena takutnya nanti stres. Tertekan ya, Kak. Ya, tertekan. Jangan sampai masuk berita ya kak. Aduh, Wah, jangan. aduh, kasus apa ini? Ya, kalau ada apa-apa, kalau aku mau ngelakuin ini nih, aku mau ini nih, gimana menurut kamu itu sama bestie aku, ada deh pokoknya. Tuh tanya, gimana menurut kamu? Oh, dia itu support aku. Iya bagus kok. Iya gini. Jadi aku tuh semakin berani untuk melangkah ke depan kayak gitu. Gitu. Kalau dari Kak Mido sendiri siapa nih kira-kira yang menjadi support sistemnya? Wah, Gitu. kalau dari saya sendiri, dari saya sendiri itu dari awal saya masuk perkuliahan ibu saya sendiri. Karena meskipun beliau tidak kuliah, memang lulusan SMA cuma karyawan biasa, akan tetapi ibu saya mendukung saya dari awal perkuliahan. Kalau saya memang bisa berkuliah, meskipun saya lulusan SMK harusnya bisa bekerja ya, Iya. tapi ibu saya mendukung untuk kuliah seperti itu. Dari orang tua saja kak. Kalau dari Kak Rizky Aulia kan selain orang tua ada bestie. Ya. Ada gak sih? Ada dari my girl, Ah, macam tuh lah. dari disebut gak sih teman-teman? Apa bahaya ya kalau Janganlah, disebut di sini? janganlah. Oh, bahaya ya. Aduh, janganlah. Bahaya kalau disebut di sini ya. Nanti di belakang aja kalian tanya ya hubungi ini. Ada, bisa dicacat aja. Oh bisa dicacat aja katanya. Amin. Wah dari kedua jawaban duta, para duta kita ini ternyata dukungan dari orang tua itu sangat penting ya. Saya juga merasakan itu. Kita berdiri di sini tuh ternyata tuh
tidak ada alasan buat kita berdiri di sini selain karena ada dukungan orang tua, ya nggak sih? Apalagi kalau kita berpikir untuk tiba-tiba berhenti terus ngilang, jadi no, no. jangan No. banget ya. Harus ingat perjuangan orang tua, ya kan Kak? Yes. Betul sekali. Nah, oke, lanjut. Oke. Nih, kegiatan favorit di Tadris Matematika selain akademik, selain menghitung ya. Kalau menghitung itu harus senang semua itu anak TM-nya. Betul sih Kak. Kalau dari saya sendiri, di luar akademik mungkin di luar jam perkuliahan, saya sering menggambar mungkin di belakang papan tulis. Oh. Itu ada gambar saya biasanya. Oh, berarti Itu ada IG-nya juga. Jadi, Tersangka sih. saya tuh sering nemuin tuh gambar di belakang papan tulis, ternyata gambarnya dia. Aneh gak sih Kak? Betul. Nah, betul. Tadi benar ya. Ih, keren banget. Kalau nantinya kalian yang melihat ini mahasiswa Tadris Matematika atau mahasiswa baru Tadris Matematika, kalau nemuin gambaran anim di belakang papan tulis, berarti gambarannya kami dong. Noted ya guys, noted ya. Iya, Aduh. ingat ya, tandain aja. Kalau Tersangka. deh, Sudah. kalau dari Kak Aulia, Kalau aku punya beberapa hobi ya. Salah satunya itu aku suka main gitar. Biasanya kalau break kuliah, aku kan ngekas ya. Because itu suka main gitar sendiri, nyanyi sendiri karena itu membuat refreshing tersendiri bagi aku. Kayak gitu. Jadi selain bisa nyanyi juga bisa gitar sendiri. Iya. Kalau misalkan gitar sambil nyanyi bisa nggak sih Kak? Bisa sebenarnya, tapi Bisa. ya, Tapi bisa dong, bisa. Tapi kan anak matematika kan otak kanan otak kiri main nggak sih? Iya dong, pasti. Oh ya kan harusnya bisa ya. Sambil Bisa. gitar nyanyi bisa ya. Bisa. Berarti Kak Mido bisa nggak? Kalau katanya tadi bisa gitar, kalau sambil nyanyi bisa nggak? Kalau gitar berhubung baru belajar saya Kak. Belum Oh. terlalu bisa untuk menggitarnya seperti itu Tapi Kak. bisa. Insya Allah. Insya Allah bisa. Kalau kalian pengen bisa, kita hubungi Kak Aulia dan juga kami, oke? Yes, benar banget. Hubungi nomor di bawah ini ya guys. Nah, nanti yang tolong di editor ya nanti. Oke, lanjut. Nah, kalau bisa podcast bareng dosen, berarti nggak sama saya. Ya kalau bisa podcast sama dosen, pilih siapa dan nanya apa? Kalau dosen matematika ya mungkin. Oke, kalau di ranah matematika ya. Sebenarnya pengen semua karena di matematika dosennya itu keren-keren banget. Aku ngefans banget sama Ya tapi beliau ini. masa podcast ini dosen semua. Dosen semua dikumpulin. Nggak sih, Kak? Tapi kalau boleh pilih satu di antaranya itu adalah Ibu Vina Trihayuni sih. Karena menurut aku beliau itu sangat inspiring bagi aku. Dari sejak pertama kali jadi mahasiswa itu aku ngeliat Bu Vina tuh kayak First seneng gitu. impression Iya ya. betul. Bawaannya tuh kayak, waduh udah masih muda, udah cantik, muda, udah di dosen kayak aku mau tahu gimana sih tipsnya kayak gitu. Udah pinter ini otaknya pinter ini loh Public speaking-nya pinter Keren juga. banget lah, ya aku suka banget. Tapi gak cuma Bu Vina sih, semua dosen Semuanya. matematika aku. Iya. Keren. Tapi yang terfavorit ya mungkin kan walaupun favorit semua di hati tapi Iya, ada iya. satu yang berkesan ya nggak sih Kak? Iya, Betul sekali Kak. Kalau pengen nanya apa aja Kak? Kalau tiba-tiba nih HMPS ngadain podcast Kak Aulia dengan Bu Vina, kira-kira mau nanyain apa? Yang pertama aku mau tanya sih, Bu, tips gimana sih jadi dosen di usia muda ini? Kayak gitu dong. Gitu ya. Itu yang paling utama karena karir is Oh, Iya. Oke. Itu aja Kak? Banyak sih tapi nanti lagi aja. Nanti di akhir kali Kak. Kalau dari Kak Mido sendiri siapa nih? Sebenarnya dari dosen matematika sendiri itu favorit semua, cuman yang lebih terfavorit saya sendiri itu memang benar dari Kak Rizky Aulila, Bu Vina tetap Kita kalau sama-sama. sama-sama Bu Vina, karena menurut saya meskipun saya di posisi ngantuk itu bisa membuat saya bersemangat lagi, Bisa mengambil perhatian, betul sekali itu Kak, dari cara public speakingnya menarik kita untuk fokus ke pembelajarannya, jadi kita tidak jadi mengantuk rasanya Kak. Rasanya hilang ya Hilang, ngantuknya, Kak. Kak. Pembawaannya beliau tuh enjoy. Enjoy, tidak
Jadi bosenin. bisa ya nanti tim HMPS ya Bu Vina jadi dosen terfavorit ya. Waduh. Kayaknya udah deh. Udah deh kayaknya. Oh udah ya? Udah. Berturut-turut. Oh 2 tahun. 2 tahun berturut-turut. Makanya kira-kira tahun depan dia masih nggak sih? Masih nggak sih? Kita lihat Coba lagi. lihat di Kita- tahun-tahun ini. Oke, kita lihat ya, kita lihat saja nanti. Oke, selanjutnya. Nah, asik gak sih Kak jadi duta? Apa banyak sibuknya? Nah, mungkin bisa dari Kak Aulia saja atau dari Kak Mido saja nih yang jawab. Dari saya. Gantian dong. Oke. Kalau menurut saya asik jadi duta sebenarnya. Tapi ya ada tanggung jawab tersendiri yang dipikul. Terutama kayak tadi yang kita bahas, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Kalau di Kembali gak sih Kak? Balik gak sih? gimana tadi? Itu pokoknya. Nah itu pokoknya lah. Harus bareng-bareng dipikulnya. Oh gitu ya. Berarti tapi bisa nggak sih Kak? Ini pertanyaan apa banyak sibuknya? Kira-kira Kak Mido ini jadi duta masih bisa melakukan aktivitas yang lain nggak? Selain kuliah loh ya. Kayak misalnya apa ya? Di luar lah, misalnya ngopi atau sekedar apa atau kerja mungkin. Masih bisa nggak sih? Masih bisa Kak, Masih untuk bisa. itu. Tapi harus kita atur waktunya sendiri. Kadang tabrakan gitu Pinter-pinter Kak. Iya, manajemen pinter-pinter ya. manajemen. Oke, gitu teman-teman. Jadi kalau kalian jadi duta, tenang, masih ada waktu buat ngopi. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, program atau kontribusi apa yang ingin kamu wujudkan untuk jurusan tercinta kita ini? Mungkin dari Kak Lis, Kak Aulia bisa menjawabnya. Tadi yang pertama kita jawab ya, kita ingin mengadakan sharing session untuk mahasiswa kita sendiri, mahasiswa matematika sendiri. Jadi kita ingin mewujudkan inspiring itu ya Iya. ke mahasiswa matematika atau bisa di ranca nasional juga kayak gitu. Inspiring. Bisa nggak sih Kak kalau misalkan mahasiswa baru kan belum ini ya, belum apa namanya, kalau saat ini kan belum ada acara nih di tadi Iya. di kuliah kan maksudnya ya. perkuliahan. Bisa nggak sih itu dimasukin, maksudnya apa tadi? Inspiring. Enggak, yang tadi loh mau buat apa tadi? Sharing Oh session. iya, sharing session. Misalkan bisa nggak sih dibuat sharing session bareng kita gitu biar mereka lebih tahu itu nggak sih? Bisa. Itu bisa ya dilakukan di proja-proja HMPS misalnya di Sigma. Oh. Nah itu bisa sih dikerahkan dari situ. Mulai dari jadi teman-teman itu bisa oh jadi juta itu kayak gini. Jadi mereka udah terinspirasi sejak jadi mahasiswa baru gitu. Jadi nanti bisa membawa matematika itu lebih terbang ke cakrawala. Seperti lagunya Karena ada. ke cakrawala. Lagu apa ya? Mars MPS. Mars MPS tercinta. Oh, udah nanti ya nanti. Ayo lanjut. Siapa sosok yang menginspirasi kamu dalam dunia pendidikan atau matematika? Tapi jangan Bu Vina lagi loh ya. Ya, tidak, Jangan Bu tentu. Vina lagi. Tokoh-tokoh Siapa? Kok Silakan dulu. Kak lihat dulu. Oke, kalau dari aku banyak ya sebenarnya. Tapi yang paling akhir-akhir ini lagi booming nih. Kalian tahu ini Safira Putri? Siapa itu? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu komen di bawah. Nah, Bilang aja tahu gitu ya. salah satu sosok yang baru aja akhir-akhir ini aku sukai gitu ya, kayak suka lihat cara dia berpikir, cara dia ngomong, itu Safira Putri. Dia tuh lulusan dari itu ya, KAIS ya. Tuh, keren banget, itu menginspirasi banget dia. Siapa sih Kak itu? Safira tuh siapa sih? Salah satu yang main COC. Oh, COC teman-teman. Ya, Yes. dulu saya jarang ya, saya. Itu keren banget, menginspirasi. Oke, jadi Kak Aulia mau menjadi seperti itu? Semoga. Amin. Kita Amin doakan ya. ya. Nah, kalau dari Kak Mido sendiri yang menginspirasi, Kalau dari saya sendiri itu sosok Nikola Tesla tentunya. oh itu ya Tesla itu yang bikin mobil itu ya? Enggak Kak, beda lagi Kak. Oh beda. Beda lagi. Siapa itu? Ini meskipun dia orang yang tidak mampu, namun dia bisa membuat sebuah penemuan-penemuan yang akhir-akhir ini berguna untuk di era modern ini tentunya Kak. Contohnya apa Kak? Kok enggak hafal ya? Oh ya banyak lah ya. Banyak lah, Kak, sangat sebenarnya. banyak sekali penemuannya. Begitu teman-teman. Kalau saya sendiri inspirasi saya Nabi Muhammad. Masya Allah. Itu pasti Itu jadi salah satu inspirasi panutan di hati. panutan kita semua ya. Umat Islam. Ya. Oke lanjut. Operator. Oke.
Menurut kalian apa makna duta tadris matematika itu sendiri? Menurut kalian berarti berdua nih apa? Coba. Kalau menurut aku namanya duta itu adalah icon. Yes. Kalau dari Dila sendiri kita itu punya jargon sekali menjabat selamanya menginspirasi. Oke. Terus kalau dari Kak Mido sendiri nih? Seperti dari Mbak Rizky, cuman ini sedikit berbeda. Kita memang menjadi wajah, namun kita menjadi teladan yang baik dan juga kita mencontohkan komunikasi yang baik dari kita. Kita membawa nama baik dari prodi kita sendiri, kita harus menjaganya dengan sepenuh hati. Gitu. Menjadi wajah teman-teman. Kalian tahu wajah? Berarti wajahnya ini di depan gitu loh, di depan di kampus gitu, gitu kan? Terpampang. Aduh, Enggak. Jadi duta ini kalau saya melihat tadi jawabannya, duta ini tuh menjadi apa ya? Brand ambassador gak sih Kak? Brand Betul ambassador sekali, Kak. dari yang memperkenalkan, ya kan? Nah, kayak gitu teman-teman. Oke lanjut. Setelah jadi duta, biasanya tugas dan tanggung jawab apa aja Kak? Setelah jadi duta tuh masih ada tanggung jawab gak sih Kak? Atau habis jadi duta, copot selempang ya udah gitu, atau gimana? Mulai dari kami apa dari aku? Dari Kak Rizky aja. Kalau setelah jadi duta ya, tidak terus udah gitu, enggak dong. Yang pasti kita tetap walaupun selempang ini sudah dicopot, tapi tetap tanggung jawab selama jadi duta itu masih diemban. Karena menjadi sosok public figure kalau atau icon gitu ya, itu enggak cuma sekali copot. Jadi sekali pasang terus langsung udah gitu, no. Jadi kita emang tetap membawa tanggung jawab menjadi duta, misalnya dengan cara memperkenalkan menjaga nama baik tadris matematika itu masih terbawa hingga sampai kapan itu, karena kita sudah menjadi bagian sejarah ya dari duta tadris matematika Wings Ranggono. Ya begitu teman-teman, walaupun udah bertahun-tahun tuh namanya tetap berkesan. Ini loh, Mbak Aulia dulu pernah jadi duta. Nah kayak gitu, mungkin nanti cucunya Kak Aulia bisa nanti, wah dulu neneknya jadi duta. Kayak gitu ya. Dan kalau dari kami itu sendiri, Setelah jadi duta biasanya tugasnya itu memang ada tanggung jawabnya juga ada. Namun kita selaraskan dengan kegiatan kita juga. Tanggung jawabnya berat sih menurut saya Kak. Karena harus menjaga apa ya? Nama baik. Kita menjaga attitude kita juga di lingkungan sekitar. Terutama kita harus menjaga apa ya? Yang sifat bawaan kita harus kayak semisal itu jelek, harus kita hindar, harus nggak dibuang sih Kak, dipendam, disembunyikan. Karena sifat bawaan Kak, belum bisa, sifat bawaan tuh susah untuk dihilangkan. Tapi kalau itu jelek itu bisa ditutupi dengan kelebihan yang kita punya. Iya, harus. Mungkin teman-teman nih bisa diikutin dari kata Kak Mido itu tadi. Ayo lanjut. 1, 2, 3. Ini deh. Oh iya. Untuk jadi duta tadris matematika, apa saja yang harus disiapin Kak? Apakah harus menyiapkan, harus glowing dulu? Atau harus tinggi dulu? Tidak Kak. Aku dulu. Persiapan ya jadi duta tadris matematika Mushnek. Siapa selanjutnya? Yang pertama itu adalah attitude. Karena dimanapun kalian berada, entah itu jadi duta apapun itu, attitude itu nomor 1. Karena gimana cara kamu komunikasi dengan orang lain, gimana cara kamu bersikap dengan orang lain, itulah yang pasti dilihat pertama kali jadi seorang duta itu. Yang kedua itu adalah public speaking, karena gimana ya, jadi duta itu yang paling dilihat atau first impressionnya itu di skill cara bicaranya. Dan public speaking itu bisa dilatih, jadi jangan khawatir kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau jadi duta, the next duta tadris matematika, kalian wajib, enggak wajib juga sih. Ya wajib sih, wajib belajar public speaking. Dan yang terakhir itu adalah wawasan. Wawasan di sini bukan
kamu harus pinter ini ya, bukan. Jadi wawasan yang kita punya, apa isu-isu yang sedang booming itu harus kita pelajari. Jadi kita tanggap terhadap isu-isu yang ada. Gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau jadi duta tadris matematika bukan berarti kalian harus bisa cepat menghafal. Kayak misalnya akar pangkat 500 menit. Harus. Tidak harus menjadi Jerome Pauline nggak apa. Ya, wawasannya itu seputar ya dunia, seputar apa saja di dunia itu sih ngapain sih kayak gitu gak sih kak? Betul banget. Tapi tetap jadi just be yourself. Oke, teman-teman kayak gitu. Ayo lanjut, kita tampilkan pertanyaan untuk Kak Mido. Menurut kakak, hal penting seru dan paling susah jadi duta itu apa kak? Hal paling seru ya Seru dan susah. hal paling seru itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh forum, juga itu menjadi hal yang paling seru menurut saya. Forum apa nih kak? Forum Duta IAIN tentunya. Oh, ada forum dutanya Ya, tersendiri Forum teman-teman. Duta UIN. Ih gitu, serunya tuh kayak gimana sih kak? Kita bisa menjalin relasi dengan berbagai duta dari fakultas lain ataupun dari prodi-prodi lain gitu kan. Berarti berkumpul dengan yang terbaik di antara yang terbaik gitu Nah, sih. betul sekali, Kak. Gitu, teman-teman tuh paling seru kata yang kami dulu. Kalau yang paling susah apa? Paling susahnya itu kita komunikasinya. Kalau kita salah melanturkan tutur kata juga itu takutnya membuat kecewa atau gimana Kak. Iya. Artinya Berarti menjaga tutur kata. menjaga tutur kata ya, itu Kak, perlu yang juga susah Kak. ya. Attitude-nya perlu emang. benar Apalagi kata. kalau tadi ya bertemu dengan Bertemu orang-orang yang terbaik di antara yang terbaik itu kan susah. Betul sekali. Pernah nggak sih kak ini ketemu sama Kak Rektor? Pernah, cuman belum ngobrol Kak. Oh, Ketemu belum. aja pernah. Tapi Salah. itu kan tetap aja ketemu aja kan perlu attitude gak sih cuma Betul sekali, Kak. nah itu teman-teman. Oh iya jadi duta bisa kan itu ketemu sama Pak Rektor gampang gak sih? Insya Allah bisa. Lewat jalur Insya Allah. Jalur dalam. Nah, itu teman-teman kalau kalian mau ketemu sama Pak Rektor jangan lupa jadi duta. Kita tunggu Busney. Oke, Amin, lanjut. selanjutnya. Pertanyaan buat Kak Aulia. Kakak pernah merasa males atau bosan sama matematika? Gimana cara ngatasinya? Kenapa gak ditanyain ke aku aja sih? Dari Kak Aulia ke Aulia. Kalau males sama bosen, kalau sama kuliah, kata-kata males sama matematika itu kayaknya buang jauh-jauh hal itu, karena setiap hari itu ketemunya ya matematika gitu ya. Jadi kalau bosen, bawaan bosen itu yaudah kita bukan ninggalin ya, kita letakin sebentar. Kita cari kegiatan yang menurut kita itu baik. Misalnya kalau aku hobinya di bermain gitar, yaudah kita letakin dulu, kita ganti dengan bermain gitar. Kalau udah nggak bosan kita berkecimpung lagi kayak gitu. Jadi kita nggak monoton matematika terus gitu, no. Jadi kita selingi dengan kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Tapi kalau misalnya nih Kak, kalau kita selingi itu jadinya nggak selingan. Jadinya keterusan malah ya nggak Betul, sih? betul. Jadinya keterusan, nggak jadi selingan malah ya kan? Jadinya keterusan itu gimana nih Kak? Kalau itu cukup dengan di manage sih waktunya. Jadi kamu kasih waktu, misalnya nih aku bosan sama matematika, oke kita main gitar kalau aku ya. Oke kita main gitar 30 menit, selepas itu udah kita lanjut ke belajar lagi. Nah kayak gitu, jadi di timer, nggak udah sepuasnya deh main gitarnya. Oh tidak seperti itu. Ya gitu Timer. Iya. Dikasih alarm ya kalau perlu ya, biar inget ya. Soalnya kalau biasanya kalau udah nyaman, udah seneng itu inget. Kalau udah 30 menit tapi ya gitu, tiba-tiba udah 5 jam main gitar. Aduh itu bahaya Aduh. banget teman-teman. Oke, lanjut. Alasan kakak mau jadi duta tadris matematika itu apa? Apa cuma karena suka matematika? Jadi Kak Windo gimana nih? Tentunya tidak ya kalau suka matematika aja, tapi dari kita sendiri itu kita mendapat apa ya? Kita ingin menjadi wajah dari tadris matematika sendiri, yakni sebagai duta itu harus apa ya? Bukan hanya menyukai matematikanya saja, namun kita berani menjelaskan ke masyarakat luar bahwasanya ada keunggulan nih dari tadris matematika sendiri gitu kan. Berarti
itu ya alasan mau jadi Dika itu mau mengenalkan ya, Iya, mengenalkan ke matematika ke luar sana, bahkan ke kancah dunia mungkin ya. Boleh tuh. Tapi itu ya jangan lupa ya Kak, itu yang dikenalkan matematikanya UIN Sunan Kudus. Iya. Tentunya pasti. Ya itu. Oke lanjut. Oke masih ada lagi ternyata. Pesan apa yang ingin dititipkan para duta kepada duta selanjutnya? Pesan apa? Kalau pesan ini sebenarnya dua aja gak sih? Ya udah. Oke, dari Kak Aulia. Kalau dari aku, pesan untuk para duta selanjutnya itu adalah hashtag coba aja dulu. Gitu. Karena untuk menjadi seorang duta, kamu harus berani untuk mencoba. Jangan udah minder duluan terus gak jadi langkah no, itu jangan. Kamu pokoknya lakuin apa yang ingin kamu lakukan. Jadi jangan ragu, kamu percaya diri, kalau pastikan bahwa kamu itu sebenarnya bisa. Kayak gitu. Kalau dari Kak Fido? Hampir sama punyanya Kak Aulia, cuman kita emang seharusnya melangkah maju lah. Jangan pernah takut untuk maju. Apalagi mundur itu, wah tidak boleh. Jangan teman-teman. Jadi kalau saya melihat dari kedua pesan ini itu saya mendapatkan satu kata-kata. Terbentur adalah terbentuk. Nah, kayak gitu gak sih Kak? Betul sekali, Kak. Teman-teman, jangan mundur sebelum maju. Mendapatkan tujuan. Apakah masih ada lagi? Oke. Sudah. Kita sudah selesai sesi kuisnya. Tapi sebelum kita closing masih ada. Apa tuh? Masih ada apa? Apa nih? Penasaran gak sih? Aduh. Masih ada challenge. Kuis dadakan Challenge ya apa Bu, ya? ini? Udah kuis. Kita challenge kayak apa ya? Ini. Apa ini? Challenge-nya gini, aku jelasin dulu. Jadi nanti aku keluarin pertanyaan, tapi dari Kak Aulia dan juga Kak Mijo harus menjawab dengan cepat. Nah, audiens di sini bisa bantu ini ya, hitungin ya, waktunya cuma 3 detik. Wah, cepet sekali ya Kak. Jadi kalau harus spontan. Jadi biasanya Oke, yang jawaban boleh. spontan itu jawaban yang dari hati. Nah, Betul gini nggak sekali. sih? Nah, jadi nggak pakai mikir ya yang biasanya gimana ya itu yang diucapin gitu ya. Oke, teman-teman bisa bantu itu nggak sih? Ya. Oke, siap? Oke. Siap. Insya Allah. Pertanyaan pertama. Kalau jadi Kak Brody sehari, kamu bakal ngapain? 1, 2, 3. Membuat sesi curhat dengan mahasiswa. Oke. Dengan membuatkan secangkir teh hangat. Oke. Kalau dari kamu ya? Kalau aku jadi dosen, jadi Kak Prodi sehari aku bakal ngelakuin dosen Masterikes. Jadi sehari dosen itu pakai pakaian yang unik untuk mengajar di kelas. Oh gitu. Absurd ya Bun ya? Kak Aulia dan juga Kak Mido jadi Kak Brody. Kalau Masih lama. jadi Kak Mido nanti diajak ngopi. Ngopi kita, ngopi. Info. Nah, boleh tuh. Tapi kalau Kak Aulia yang jadi Kak Brody nanti pakai unik misalnya apa ya? Jadi Power Rangers. Nah, boleh. Itu lebih asik ya. Lebih asik ya. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan satu hal paling kocak yang pernah kejadian di kelas. 1, 2, 3. Kalau aku suka pindah-pindah kelas. Jadi kita satu kelas itu bingung nyari kelas. Udah di kelas A malah digusur. Kelas dipindah ke kelas B, digusur lagi. Itu Oh, gitu. unik sih, kocak menurut aku ya. Satu kelas B. Apa? Yang berpindah-pindah tuh. Ya kayak gitu ya. Mengusir. Kalau kamu Kalau dari saya sendiri itu ketiduran di kelas Aduh. dan difoto oleh teman sekelas, dikirim ke grup dengan stiker pita pink di rambut itu Kak. Itu enggak ya stikernya mau minta dong. jangan dong, jangan. Lagi, ya, Aduh. kayak gitu bang. Kecapean kali ya. Mungkin ya Kak. Oke, pertanyaan ketiga. Sebut satu barang yang selalu ada di tas kamu. 1, 2, Dompet. 3. Kaca. Oke, kaca. Perempuan tidak jauh-jauh dari kaca. Oke. Kaca Kalau lebih best. kalau laki-laki tidak bisa jauh-jauh dari dompet. Laki-laki tuh orang ini. Meskipun isinya kosong ya Kak. Gak apa-apa, isinya di HP. Ah, betul. Ini kan sekarang gitu ya. isinya Betul. Di HP. Oke. Oke. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Apa ya? Sebentar. Aku pengen lihat. Kalau kamu jadi karakter film, kamu bakal jadi siapa? 1,
3. Tinkerbell. Power Ranger. Kenapa pengen jadi Tinkerbell Kak? Tinkerbell, kalian tahu Tinkerbell kan ya? Tinkerbell itu yang pertama aku bisa terbang ke manapun aku mau. Pakai serbu gitu ya? Pakai sayap. Gitu ya. Terus kalau Tinkerbell itu tipe orang yang pemberani, kuat, tapi dia judes gitu loh. Jadi kayaknya itu seru gitu jadi Tinkerbell itu. Kalau kenapa pengen jadi Power Ranger gitu? Karena Power Ranger itu memiliki power emang nggak, harus dia itu berani kan, dia melawan monster itu meskipun kadang sendiri kadang sama temennya, tapi dia selalu kadang menang kadang kalah ya Kak. Meskipun kalah pasti dia bisa ini pantang menyerah pasti. Teman-teman, jadi Seperti itu. kalau Kak Aulia ini pengen menjadi sosok yang berani tapi judes. Nah, tapi kalau Kak Nido ini pengen sosok yang kuat, berani meskipun kalah tidak menyerah. Oh gitu. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Aku mau milih pertanyaan apa ya sebentar. Oke. Bentar. Aduh. Oh ini. Kalau dosen tiba-tiba ngajak ngopi, kamu ngomong apa? 1, 2, 3. Dalam rangka apa ini Ya, Kak? kaget. Iya. Kaget dulu. Hah? Dalam rangka apa kok tiba-tiba gitu Kak? Ya, terus dipertanyakan ya. Iya. Kalau misalnya jawabannya gini gimana? Ya nggak ngapa-ngapain, aku emang pengen ngajak kamu ngopi aja gitu. Oh, jadi bisa ya. Karena emang harus tahu dulu kita ini mau ngapain kok tiba-tiba ngopi. Berarti kalau gitu jawabannya gimana? Nggak bisa gitu. Oh, boleh kita tanya. Oh, tujuannya apa ya Pak kita ngopi? Apa ada tugas atau apa kayak gitu? Ada keperluan apa Kalau gitu Kak? misalnya nih, kan tadi kan Kak Mido jadi kaprodi nih, kan mau ngajak ngopi, Ngopi, sama aduh. siswanya gitu. Nah. Gimana tuh? Mengajak Ada berapa tuh? itu dalam sesi curhat Kak. Oh, oh, Apa iya. sih kesan-kesannya? Kalau misalnya kesahnya curhat juga. tentang Apa, UKT? permasalahan Gen Z, boleh nggak Kak? Aduh, itu mungkin soal cinta ya Kak. Ah ya, Aduh. semua permasalahan Gen Z Kak. Permasalahannya Bisa nggak sih kalau misalnya kamu jadi kaprodi? Boleh? tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Kenapa? Belum tentu bisa karena gimana ya Kak? Bukan Masih ranahnya ya? bukan ranahnya sendiri Kak. Belum mungkin. Belum Berarti- bisa. Berarti itu kalau jadi kaprodi sesi curhatnya tentang seputar akademik. Seputar akademik Itu aja. udah mungkin ya. Iya. Oke, udah berapa jam kita ngobrol cantik? Yes. Iya, ngobrol cantik. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih karena Kak Sama-sama. Mido dan juga Kak Aulia sudah bersedia ya menjawab pertanyaan-pertanyaan absurd dari saya ya. Mungkin kalau ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seharusnya tidak dipertanyakan mungkin ada. Saya mohon maaf ya Kak. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Nama juga sharing. Sharing Iya, season. benar banget. Oke teman-teman, itulah obrolan kita hari ini bareng Duta Tadris Matematika tahun 2025. Jangan lupa, inspirasi itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja, bahkan dengan teman kalian sendiri, oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan ragu untuk melangkah dan berkolaborasi. Dari saya, Rafida Abdillah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.